of digital transformation, service quality is crucial factor in supporting the success of educational Indonesia. Perpustakaan tidak hanya menjadi tempat penyimpanan buku, tetapi juga menjadi pusat informasi, pembelajaran, dan ilmu pengetahuan. Di era transformasi digital, kualitas pelayanan menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan sebuah institusi pendidikan. Perpustakaan tidak lagi hanya menjadi tempat penyimpanan buku, tetapi juga pusat informasi, pembelajaran, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Perpustakaan Universitas Negeri Padang hadir sebagai salah satu unit layanan akademik yang mendukung kebutuhan informasi Sivitas Akademika melalui berbagai layanan konvensional maupun digital. Di sini kami mengkaji bagaimana implementasi pelayanan di Perpustakaan Universitas Negeri Padang mulai dari kualitas layanan, respon petugas, fasilitas yang tersedia, hingga tingkat kepuasan pengguna. Dengan anggota kelompok Ajeng Anissa V. Amanila 250420077, Cynthia Felisa 250420014, Daniel Peterson Telambanua 250420015, Desi Sakina 250420016, Marsha Satya Rayoza 250420032, Nabila BR Ginting 250420036, Naila Larasati 250420037. Latar belakang. Perpustakaan merupakan salah satu sarana penting dalam mendukung proses pendidikan di perguruan tinggi. Keberadaan perpustakaan tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan buku, tetapi juga sebagai pusat informasi, pusat literasi, dan sarana pengembangan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa maupun dosen. Dalam dunia pendidikan tinggi, perpustakaan memiliki peranan strategis dalam menunjang kegiatan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Oleh karena itu, kualitas pelayanan perpustakaan menjadi salah satu faktor penting yang dapat mempengaruhi aktivitas kegiatan akademik mahasiswa. Rumusan masalah. Pertama, bagaimana tingkat kepuasan mahasiswa terhadap pelayanan yang diberikan oleh perpustakaan? Kedua, bagaimana tingkat pemanfaatan layanan digital perpustakaan dalam menunjang kebutuhan akademik mahasiswa? Tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui implementasi pelayanan pada Perpustakaan Universitas Negeri Padang berdasarkan dimensi kualitas pelayanan. Yang kedua, untuk mengetahui tingkat kepuasan mahasiswa terhadap pelayanan yang diberikan oleh perpustakaan. Yang ketiga, untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat efektivitas pelayanan pada Perpustakaan Universitas Negeri Padang. Dan yang keempat atau yang terakhir, untuk mengetahui tingkat pemanfaatan layanan digital. Kajian teori. Yang pertama ada teori Neo-Public Service atau NPS. Teori Neo-Public Service dikemukakan oleh Janet Bidenhart dan Robert Bidenhart. Teori ini menekankan bahwa pelayanan publik harus berorientasi pada masyarakat sebagai pusat pelayanan. Oke, materi selanjutnya adalah teori kualitas pelayanan. Nah, kualitas pelayanan merupakan tingkat kemampuan suatu organisasi atau penyedia layanan dalam memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat atau pelanggan. Kualitas pelayanan dapat dianalisis melalui 5 dimensi. Yang pertama adalah tangibles. Tangibles atau bukti fisik. Tangibles adalah segala bentuk fisik yang dapat dilihat langsung oleh pengguna layanan. Dimensi ini mencakup kondisi gedung, ruang pelayanan, peralatan, teknologi yang digunakan, kebersihan lingkungan, serta penampilan petugas pelayanan. Yang kedua adalah reliability atau keandalan. Reliability adalah kemampuan organisasi dalam memberikan layanan secara tepat, akurat, dan sesuai dengan janji yang telah ditetapkan. Yang ketiga adalah responsiveness atau daya tanggap. Responsiveness merupakan kesediaan dan kemampuan petugas untuk membantu pengguna layanan dengan cepat dan tanggap. Yang keempat adalah assurance atau jaminan. Assurance berkaitan dengan pengetahuan, kemampuan, dan kesopanan dan integritas petugas dalam memberikan pelayanan. Dan yang terakhir adalah empathy atau empati. Empati adalah kemampuan petugas untuk memberikan perhatian secara pribadi dan memahami kebutuhan setiap pengguna layanan. Empati ditujukan melalui sikap ramah, sopan, menghargai pelanggan, serta kesediaan mendengarkan dan membantu sesama sampai tidak membedakan satu di antaranya. Ulang. Baik, materi selanjutnya adalah jenis penelitian. Penelitian yang telah anggota Bismillah.
Baik, materi selanjutnya adalah jenis penelitian. Penelitian yang telah dilaksanakan oleh anggota kelompok penyaji menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan perpustakaan berdasarkan dimensi kualitas kuantitatif dan kualitatif sederhana. Seperti yang kita ketahui, kuantitatif adalah metode penelitian berdasarkan data berupa angka yang dianalisis melalui teknik statistik yang mengetahui hipotesis dan mengetahui hubungan antar variabel. Sedangkan kualitatif adalah metode penelitian yang lebih mendalam berupa kata-kata, pendapat, dan pengalaman responden atau pengguna layanan tersebut. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana sih kualitas pelayanan yang tersedia di Perpustakaan Universitas Negeri Padang berdasarkan persepsi mahasiswa di Universitas Negeri Padang itu sendiri sebagai pengguna layanan perpustakaan yang tersedia di kampus Universitas Negeri Padang. Lokasi penelitian dilakukan di Perpustakaan Universitas Negeri Padang. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan karena perpustakaan merupakan salah satu fasilitas akademik penting yang mendukung kegiatan pembelajaran mahasiswa. Selain digunakan sebagai tempat mencari referensi dan juga sumber informasi, perpustakaan juga menjadi sarana penunjang aktivitas akademik yang sering dimanfaatkan oleh mahasiswa dalam proses perkuliahan. Populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa Universitas Negeri Padang yang pernah menggunakan layanan perpustakaan. Dengan demikian, responden yang dipilih merupakan mahasiswa yang memiliki pengalaman langsung dalam memanfaatkan fasilitas dan layanan yang tersedia di perpustakaan. Kemudian, sampel penelitian berjumlah 45 responden. Jumlah tersebut dianggap dapat memberikan gambaran mengenai penilaian mahasiswa terhadap kualitas pelayanan perpustakaan. Lalu, teknik pengambilan sampel menggunakan proposed sampling, yang dimana teknik ini dipilih karena responden ditentukan berdasarkan kriteria tertentu, yaitu mahasiswa yang pernah menggunakan layanan perpustakaan sehingga dapat memberikan informasi dan penilaian yang relevan sesuai dengan pengalaman mereka. Lalu selanjutnya kita masuk pada materi teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang pertama ada kuesioner. Kuesioner digunakan untuk mengetahui pendapat mahasiswa mengenai kualitas layanan perpustakaan. Penyebaran kuesioner ini dilakukan secara online kepada 45 responden mahasiswa Universitas Negeri Padang yang menggunakan skala Likert dengan 5 kategori jawaban. Yang pertama ada sangat setuju yang disingkat dengan SS, setuju yang disingkat dengan S, netral yang disingkat dengan N, tidak setuju yang disingkat dengan TS, dan sangat tidak setuju yang disingkat dengan STS. Di sini terdapat 15 buah pertanyaan yang ditujukan kepada responden, yang mana 15 pertanyaan itu, pertanyaan pertama, menurut saya kualitas pelayanan di Perpustakaan Universitas Negeri Padang sudah memuaskan. Lalu pertanyaan nomor 2, petugas perpustakaan memberikan pelayanan dengan ramah dan sopan. Pertanyaan nomor 3, fasilitas yang tersedia di Perpustakaan Universitas Negeri Padang mendukung kenyamanan belajar mahasiswa. Pertanyaan nomor 4, petugas perpustakaan cepat dalam membantu kebutuhan mahasiswa. Pertanyaan nomor 5, saya tidak mengalami kesulitan saat menggunakan fasilitas perpustakaan. Pertanyaan nomor 6, koleksi buku dan sumber belajar di perpustakaan sudah sesuai dengan kebutuhan akademik mahasiswa. Pertanyaan nomor 7, layanan digital perpustakaan memudahkan saya dalam mencari referensi akademik. Pertanyaan nomor 8, sistem pelayanan perpustakaan mudah dipahami oleh mahasiswa baru sekalipun. Pertanyaan nomor 9, sistem pencarian buku di perpustakaan mudah digunakan oleh mahasiswa. Pertanyaan nomor 10, keluhan atau kendala yang saya alami di perpustakaan ditangani dengan baik oleh petugas perpustakaan. Pertanyaan nomor 11, perpustakaan UNP sudah memberikan layanan yang inovatif dan mengikuti perkembangan teknologi. Pertanyaan ke-12, tata letak ruangan perpustakaan memudahkan saya menemukan buku atau layanan yang ingin dibutuhkan. Pertanyaan 13, informasi terkait aturan perpustakaan disampaikan dengan jelas. Pertanyaan 14, saya merasa pelayanan perpus mudah diakses kapan dibutuhkan. Pertanyaan 15, secara keseluruhan saya merasa puas terhadap pelayanan perpustakaan UNP. Lanjut, kita masuk pada nomor 2, yakni pada hasil wawancara. Wawancara dilakukan kepada mahasiswa pengguna layanan perpustakaan di Universitas Negeri Padang untuk mengetahui kualitas pelayanan yang diberikan. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data melalui interaksi langsung antara peneliti dan juga narasumber, di mana peneliti mengajukan pertanyaan yang kemudian dijawab oleh narasumber. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan kepada mahasiswa yang sedang memanfaatkan layanan di Perpustakaan Universitas Negeri Padang. Berdasarkan hasil wawancara diperoleh berbagai poin sebagai berikut. Yang pertama, ada implementasi pelayanan. Berdasarkan hasil wawancara, implementasi pelayanan di Perpustakaan Universitas Negeri Padang telah berjalan dengan baik, sesuai dengan dimensi kualitas pelayanan, yaitu keandalan, daya tanggap, jaminan, empati, dan bukti fisik. Mahasiswa menilai bahwa pelayanan yang diberikan mampu
membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan akademik serta memperoleh informasi yang diperlukan selama proses perkuliahan. Lalu yang nomor 2, kepuasan mahasiswa. Hasil wawancara menunjukkan bahwa tingkat kepuasan mahasiswa terhadap pelayanan perpustakaan tergolong baik. Hal ini terlihat dari penilaian mahasiswa yang merasa puas terhadap kenyamanan fasilitas yang tersedia, kemudahan mengakses layanan, keramahan petugas, serta ketersediaan berbagai sumber informasi yang mendukung kegiatan belajar, perkuliahan, dan penelitian. Lalu nomor 3, kita masuk pada faktor penghambat. Meskipun pelayanan dinilai sudah baik, hasil wawancara juga menunjukkan adanya beberapa faktor yang masih menghambat efektivitas pelayanan perpustakaan. Faktor tersebut meliputi keterbatasan koleksi pada bidang tertentu, gangguan jaringan internet yang sesekali terjadi, sistem layanan digital yang belum tentu berjalan optimal, serta tingginya jumlah pengunjung pada waktu tertentu yang dapat mempengaruhi kenyamanan dan kecepatan pelayanan. Selanjutnya, temuan dan pembahasan. Yang pertama ada temuan penelitian. Penelitian mengenai implementasi pelayanan pada perpustakaan Universitas Negeri Padang dilakukan melalui kuesioner kepada 45 responden mahasiswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum pelayanan perpustakaan sudah cukup baik dan mampu memenuhi kebutuhan akademik mahasiswa, meskipun masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan. Berdasarkan hasil penelitian, sebagian besar mahasiswa memberikan penilaian positif terhadap kualitas pelayanan perpustakaan dilihat dari hasil jawaban yang menunjukkan dominasi jawaban setuju dan sangat setuju, seperti kualitas pelayanan pada perpustakaan, sikap dan keramahan petugas, kecepatan pelayanan petugas, fasilitas perpustakaan, kemudahan penggunaan fasilitas, koleksi buku, sistem pelayanan pencarian buku, penanganan keluhan pengguna, serta inovasi dan penggunaan teknologi. Yang kedua yaitu ada pembahasan. Yang pertama, pembahasan berdasarkan teori servual. Berdasarkan teori servual, kualitas pelayanan perpustakaan dapat dianalisis melalui 5 dimensi, yaitu tangible, reliability, responsiveness, assurance, dan empati. Yang pertama, ada tangible atau bukti fisik. Dimensi tangible berkaitan dengan fasilitas fisik perpustakaan, seperti ruang baca, koleksi buku, komputer, serta kenyamanan lingkungan perpustakaan. Berdasarkan hasil penelitian, sebagian besar mahasiswa menilai fasilitas perpustakaan sudah cukup baik dan mendukung kenyamanan belajar, serta terdapat beberapa mahasiswa yang merasa fasilitas tertentu perlu ditingkatkan. Dan yang kedua ada reliability atau keandalan. Dimensi ini berkaitan dengan kemampuan perpustakaan dalam memberikan pelayanan secara tepat dan konsisten. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pelayanan dan sistem pencarian buku di perpustakaan sudah cukup mudah digunakan oleh mahasiswa. Ketiga, ada responsiveness atau daya tanggap. Dimensi ini berkaitan dengan kecepatan dan kesediaan petugas dalam membantu pengguna layanan. Berdasarkan hasil penelitian, sebagian besar mahasiswa menilai petugas sudah cukup cepat dalam membantu kebutuhan pengguna. Namun, masih terdapat beberapa responden yang merasa pelayanan belum sepenuhnya cepat, terutama pada situasi tertentu. Dan yang keempat ada assurance atau jaminan. Dimensi ini berkaitan dengan kemampuan dan sikap petugas dalam memberikan rasa aman dan kepercayaan kepada pengguna layanan. Sikap ramah dan sopan petugas perpustakaan menjadi salah satu faktor yang meningkatkan kenyamanan mahasiswa dalam menggunakan layanan perpustakaan. Dan yang terakhir atau yang kelima yaitu ada empati. Dimensi ini berkaitan dengan perhatian dan kepedulian petugas terhadap kebutuhan pengguna. Hasil penelitian menunjukkan bahwa petugas perpustakaan sudah cukup baik dalam menangani keluhan pengguna, meskipun masih diperlukan peningkatan dalam memberikan solusi yang lebih cepat dan efektif. Pembahasan berdasarkan teori New Public Civic atau NPS. Teori New Public Civic menekankan bahwa pelayanan publik harus berorientasi pada kebutuhan masyarakat sebagai pengguna pelayanan. Dalam konteks perpustakaan Universitas Negeri Padang, mahasiswa diposisikan sebagai pusat pelayanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perpustakaan telah berupaya memenuhi kebutuhan mahasiswa melalui penyediaan fasilitas belajar, koleksi buku, dan pelayanan digital. Kesimpulan dari materi ini adalah berdasarkan hasil penelitian, kualitas pelayanan perpustakaan Universitas Negeri Padang secara umum dinilai cukup baik dan mampu mendukung kebutuhan akademik mahasiswa. Hal ini terlihat dari penilaian responden terhadap fasilitas, sistem pelayanan, sikap petugas, serta layanan digital yang dianggap cukup memadai dan mudah digunakan.